Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Riyandika Arung Samudra Selatan, NIM 250102136 dari kelas TIA semester 2 akan menjelaskan hasil presentasi aplikasi yang saya buat. Pertama-tama, proyek ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java ya, dan menggunakan database SQL sebagai penyimpanan data secara lokal. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur folder setiap file utama. Yang pertama di sini ada app. Ini, nah, folder pertama itu di sini Java ya, Java. Nah, di sini folder pertama itu Android Manifest. File ini berfungsi sebagai identitas aplikasi, menentukan aktiviti yang digunakan secara permission apabila diperlukan. Terus selain itu ada build. Nah, di sini setelah itu ada folder Java. Folder Java itu terdiri dari ada database helper, login activity, activity, profile activity, dan register activity. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih database helper. Database helper Java itu di sini fungsinya, nah, di sini database helper Java itu fungsinya bertugas mengolah database SQLite. Fungsinya antara lain membuat database pertama kali, membuat tabel, menyimpan data, menghapus data, dan mengambil data. Nah, di dalamnya itu terdapat terdapat tabel user dan tabel booking lapangan. Terus semua proses CRUD-nya itu melalui file ini. Selanjutnya ada login activity. Nah, di sini login activity Java. Ini halaman yang akan muncul ketika aplikasi dijalankan. Nah, di halaman ini kita memasukkan username dan password. Terus pas tombol ditekan itu aplikasi akan mengambil data dari database yang kita pas tombol ditekan itu aplikasi mengambil database dari database helper. Semisal kalau kita username dan passwordnya sesuai, maka penggunanya berhasil login dan diarahkan menuju main activity. Tapi kalau datanya salah, maka aplikasi itu kayak menampilkan menampilkan gagal login. Nah, di halaman ini juga ada di tombol untuk menuju registrasi. Nah, terus file main activity di sini. Main activity ini fungsinya itu kita dapat melakukan proses booking lapangan futsal. Nah, ini tuh ada beberapa komponen di sini seperti list view, spinner, button, edit text, dan alert dialog. Terus di sini tuh data booking ditampilkan menggunakan list view. Pengguna juga dapat menambahkan data sama data pas booking. Selain itu tersedia fitur edit data dan hapus data juga. Terus pas data dipilih, aplikasi akan menampilkan dialog sehingga pengguna dapat memperbarui atau menghapus data.
Nah, terus di sini profile activity. Profile activity ini digunakan untuk mengelola data akun pengguna atau user. Nah, di sini user akan melihat akun yang sudah dibuat atau dimiliki. Selain itu juga dapat memperbarui nama, email, dan password. Pada bagian ini juga halaman ini tersedia di tombol logout. Pas logout juga dilakukan session pengguna dihapus menggunakan set preferences. Sehingga pengguna harus login kembali. Nah, terus selanjutnya register activity. Register activity, halaman ini digunakan untuk membuat akun baru. Nah, di sini penggunanya itu diminta untuk mengisi nama, username, email, dan password. Nama, username, email, password. Terus setelah semua data lengkap, data bisa disimpan ke database SQLite menggunakan database helper. Apabila proses berhasil, pengguna dapat kembali ke halaman login dan masuk menggunakan akun yang baru dibuat. Dan bagian selanjutnya itu ada nah, di sini kita masuk ke bagian restnya. Di sini di bagian folder rest ada beberapa folder lagi, yaitu drawable, layout, bitmap, values, XML. Ini yang penting di folder rest itu adalah ini layout dan values. Oke, di sini saya akan menjelaskanlah sedikit. Nah, drawable di sini seperti kayak menyimpan gambar gitu ya. Nah, di sini ada folder layout yang saya akan jelaskan. Activity login XML itu digunakan sebagai tampilan login, dan activity main XML itu digunakan sebagai halaman utamanya. Activity main XML, activity profile XML itu sebagai halaman profil, dan activity register digunakan sebagai tampilan registrasi. Nah, di dalam file XML ini juga bisa mengatur tampilan, sedangkan logika program berbeda pada file Java. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan, di sini ada bitmap ya. Nah, ini kayak berisi gambar-gambar sih di bitmap. Nah, di values ini ada color XML. Nah, terdapat warna pada warna yang kita bisa pilih lah, yang kita pakai. Di sini juga ada strings. Di sini juga ada string untuk menyimpan seluruh teks aplikasi sehingga mudah dikelola. XML ini digunakan untuk mengatur tema aplikasi. Ya. Nah, di sini saya lupa menjelaskan Android Manifest XML. File ini digunakan sebagai konfigurasi utama aplikasi Android. Nah, di dalam file ini terdapat daftar activity yang digunakan aplikasi. Selain itu, Android Manifest juga menentukan activity pertama yang dijalankan pas aplikasi dibuka. Nah, di sini saya akan demo bagaimana aplikasinya bekerja. Demo aplikasinya bekerja ya. Oke, pertama kita jalankan aplikasinya di sini dulu.
Nah, di sini saya akan di sini aplikasinya sudah berjalan. Nah, di sini saya akan masukkan login dulu karena saya belum membuat akun. Tunggu dulu, ada gangguan. Ini saya belum membuat akun. Oke, di sini user dan password salah. Nah, di sini kita register user baru. Oke, nama lengkapnya itu Rian 3, username-nya itu Rian 307. Nah, sini passwordnya itu apa ya? Nah, emailnya itu Rian 32020@gmail.com. Passwordnya itu asal-asal. Kita masuk ke tampilan regis. Oke, registrasi berhasil, silahkan kembali login. Username-nya itu Rian 1234. Aduh, oh gitu, di sini salah. Saya akan pulang. Email yang K07. Ya. Oke, di sini login berhasil dan kita bisa booking lapangannya di sini. Nah, di sini kita bisa melihat profil kita juga. Kalau kita mau reset password baru, kita bisa reset di sini 1 2 3 ganti password. Oke. Di sini profil masih baru. Oke, kita coba logout. Kemudian kita 1 2 3. Kemudian oke, nah di sini tinggal pembookingannya. Kita booking lapangan tanggal 24/024 jam mulai 08.00.
durasinya 2 jam. Oke, login boxing berhasil. Nah, di sini bisa kita menambahkan lapangan baru. Nah, di sini kita bisa atur nama lapangannya San Siro. Harga per jam itu 300.000. 50.000 dah. Kita simpan. Ya, di sini kita sudah bisa membuat lapangannya, membuat lapangan juga. Ini bagus banget. Nah, jadi segitu saja presentasi saya untuk tugas kali ini. Semoga bisa dipahami dan mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaian yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.